Sore itu, Rina pulang kerja dengan wajah lelah. Di teras rumah kontrakan mereka yang sempit, ia melihat pemandangan yang membuatnya muak setiap hari. Dimas, suaminya, sedang duduk santai di kursi plastik sambil memberi makan burung perkutut. Ia hanya mengenakan kaos oblong putih yang sudah bolong di ketiak dan celana pendek kolor. "Assalamualaikum," ucap Rina ketus sambil melempar tas kerjanya ke kursi. "Waalaikumsalam, Dek. Udah pulang? Capek ya? Mas buatin teh ya?" sapa Dimas lembut. "Gak usah," bentak Rina. "Kamu tuh ya Mas, seharian di rumah cuma main burung. Lihat tuh tetangga sebelah, suaminya pulang bawa martabak, bawa uang lemburan. Lah kamu, bawa apa? Bawa tahi burung?" Dimas tersenyum kecut. "Sabar Dek, rezeki orang kan beda-beda. Mas kan kerja dari rumah." "Kerja apa?" potong Bu Yati, mertuanya yang tiba-tiba muncul dari dalam rumah sambil membawa sapu lidi. "Kerja, mimpi. Tiap hari cuma pegang HP, senyum-senyum sendiri." "Kamu itu benalu, Dimas. Kasihan si Rina banting tulang. Kamu malah enak-enakan." Bu Yati menyapu kaki Dimas dengan kasar. "Angkat kakimu. Jangan nyampah di sini. Kalau nggak bisa kasih nafkah lebih, minimal tahu diri." Hati Dimas perih. Padahal, pegang HP yang ia lakukan adalah memantau harga batubara dunia dan menyetujui kontrak pengiriman tonnase ribuan metrik ton. Tapi ia memilih diam. Sahabat, sakit sekali rasanya ketika kerja keras kita tidak terlihat dan malah dianggap kemalasan oleh orang tersayang. Sebelum kita melihat bagaimana Dimas membungkam mulut mertuanya, tekan tombol like dan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa absen di kolom komentar. Dari kota mana saja teman-teman menyimak kisah Dimas ini, agar kami tahu sudah sampai kota mana saja cerita ini ditonton. Saya doakan dengan tulus bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga dijauhkan dari fitnah, dilimpahkan rezeki yang berkah, dan keluarga kalian selalu harmonis bahagia selamanya. Amin. Ya Robbal Alamin. Malam harinya, penderitaan Dimas berlanjut. Bu Yati sedang menonton TV yang menayangkan berita tentang orang kaya. "Nah, ini baru laki-laki sukses," seru Bu Yati sengaja mengeraskan suara agar Dimas dengar. Tiba-tiba, ada tamu mengetuk pintu. Itu Budi, mantan pacar Rina yang sekarang jadi manajer bank. Budi datang dengan mobil barunya yang mengkilap, membawa bingkisan buah mahal. "Malam Tante Yati." "Malam Rina," sapa Budi dengan senyum pamer gigi. "Kebetulan lewat, sekalian mau kasih undangan syukuran rumah baru saya. 2 lantai lo Tante." Mata Bu Yati berbinar melihat Budi. "Ya ampun Nak Budi, udah sukses, ganteng, wangi lagi. Nggak kayak yang di dapur tuh, bau bawang." Dimas keluar dari dapur membawa nampan berisi teh untuk tamu. Ada Mas Dimas," sapa Budi meremehkan. "Masih nganggur Mas? Kalau butuh kerjaan, di kantor saya lagi butuh office boy. Lumayan loh Mas, daripada di rumah, terus jadi beban istri." Rina menunduk malu. Ia tidak membela suaminya. Ia justru berharap suaminya bisa seperti Budi. Dimas meletakkan teh itu dengan tenang. "Makasih tawaran opnya Mas Budi, tapi saya masih nyaman di rumah." "Halah, gengsi kok dipelihara?" cibir Bu Yati. Tiba-tiba, HP butut Dimas di saku celananya berdering nyaring. Nada deringnya standar, tapi nama yang muncul di layar membuat mata Dimas menyipit serius. "Bapak Gubernur Kalimantan." Dimas segera mengangkat telepon itu dan menjauh ke teras. "Halo Pak Gub." "Siap. Lahan 500 hektar itu sudah saya tanda tangani. Dana CSR untuk pembangunan jembatan 10 miliar juga sudah saya transfer barusan." "Aman Pak." Budi yang diam-diam menguping dari balik jendela terbelalak. 500 hektar? 10 miliar? Siapa sebenarnya Dimas ini?" Budi kembali duduk di ruang tamu dengan wajah bingung campur geli. Ia tertawa kecil. "Tante, Rina, kayaknya Mas Dimas mulai stres deh. Tadi saya dengar dia teleponan ngaku-ngaku transfer 10 miliar sama gubernur." Wajah Rina memerah padam menahan malu. Bu Yati menepuk jidatnya. "Aduh, Gusti. Udah miskin, pengangguran, sekarang halusinasi." "Rina,
Kamu ceraikan saja dia, sebelum dia gila beneran. Dan bikin kita susah. Dimas masuk kembali ke ruang tamu dengan wajah datar. Ia tidak peduli, mereka menertawakannya. Baginya, singa tidak perlu meladeni gonggongan anjing. Mas Budi, tehnya diminum. Saya mau lanjut tidur. Besok ada meeting pagi. Ucap Dimas santai lalu masuk kamar. Meeting? Meeting sama bantal, sindir Bu Yati. Disambut tawa Budi. Hari Minggu tiba. Acara syukuran rumah baru Budi digelar mewah. Rina dan Bu Yati berdandan heboh. Mereka memaksa Dimas ikut. Kamu ikut Dimas? Biar kamu lihat gimana laki-laki sukses itu. Perintah Bu Yati, dan pakai baju yang benar. Jangan pakai kaos oblong. Malu-maluin. Dimas akhirnya memakai kemeja batik satu-satunya yang ia punya. Warnanya sudah agak pudar. Sesampainya di pesta Budi, Rina langsung menjaga jarak dari Dimas. Ia malu jalan bersampingan dengan suaminya yang terlihat lusuh di tengah tamu-tamu Budi yang parlen. Budi menyambut mereka di depan pintu. Wah, Rina cantik banget. Mas Dimas juga datang. Kirain sibuk transfer 10 miliar. Hahaha, tamu-tamu lain ikut tertawa melihat penampilan Dimas. Dimas hanya tersenyum tipis. Ia mengedarkan pandangan ke parkiran VIP. Di sana terparkir sebuah mobil Alphard hitam dengan plat nomor khusus. Dimas bergumam pelan. Loh? Pak Wijaya kok ada di sini? Tiba-tiba, mic acara mengumumkan kedatangan tamu kehormatan. Hadirin sekalian, mari kita sambut Komisaris Utama Bank Pusat, Bapak Wijaya. Semua orang bertepuk tangan. Budi berlari menyambut Pak Wijaya dengan membungkuk-bungkuk. Selamat datang Pak Komisaris. Suatu kehormatan, Bapak bisa datang ke gubuk saya. Pak Wijaya hanya mengangguk sopan. Namun, saat Pak Wijaya hendak masuk ke ruang VIP, langkahnya terhenti. Matanya menangkap sosok pria berbaju batik pudar yang sedang berdiri di pojok dekat meja prasmanan, sedang mengambil sate. Mata Pak Wijaya terbelalak. Wajahnya pucat seketika. Ia menepis tangan Budi yang hendak menuntunnya, dan berjalan setengah berlari ke arah pria di pojok itu. Tuan muda, seru Pak Wijaya setengah berteriak. Satu ruangan hening, Rina dan Bu Yati melongo. Budi bingung. Pak Wijaya langsung membungkuk hormat 90 derajat di depan Dimas. Selamat siang Tuan Dimas. Ses, Pak Wijaya, jangan berisik, saya lagi nyamar jadi pengangguran. Budi bengong melihat bos besarnya membungkuk di depan Dimas. Pak Wijaya? Bapak kenal dia? Dia itu Dimas. Pengangguran di kompleks sebelah Pak. Tadi dia ngaku-ngaku transfer 10 miliar. Orangnya agak stres. Diam kamu, bentak Pak Wijaya. Suaranya menggelegar membuat Budi tersentak. Jaga mulutmu Budi, Tuan Dimas ini adalah nasabah VVIP prioritas tertinggi di bank kita. Saldo tabungan beliau saja bisa membeli harga dirimu 10 kali lipat. Rina, istri Dimas, nyaris pingsan mendengarnya. Saldo? VVIP? Dimas buru-buru merangkul Pak Wijaya. Pak, udah Pak. Nanti istri saya kaget. Kita bicara di luar aja ya. Dimas menyeret Pak Wijaya keluar ruangan, meninggalkan pesta yang kini penuh bisik-bisik tetangga. Bu Yati memegang dadanya. Rina, suamimu itu melihara tuyul atau apa? Pulang dari pesta, suasana di rumah kontrakan mencekam. Dimas duduk di kursi plastik, disidang oleh Rina dan Bu Yati. Jujur sama aku Mas, desak Rina. Kenapa komisaris bank itu hormat sama kamu? Kamu kriminal ya, pencuci uang, atau bandar judi? Bu Yati menimpali. Pasti dia pesugihan, pantesan di rumah terus, tapi duitnya ada aja buat beli pulsa. Ngaku kamu Dimas, jangan sampai kita kena azab. Dimas menghela napas panjang. Ia menatap istrinya dalam-dalam. Dek, Mas bukan kriminal. Mas cuma punya usaha kecil-kecilan di Kalimantan. Mas gak bilang. Karena Mas mau kamu cinta sama Mas apa adanya. Bukan karena uang Mas. Usaha kecil apa? Bentak Bu Yati. Jualan kerupuk. Dimas merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan sebuah kartu nama hitam tebal dengan tinta emas. Ia meletakkannya di meja. PT Dimas Energy Coal Kalimantan. Dimas Anggara Chief Executive Officer Sit. Rina mengambil kartu nama itu dengan tangan gemetar. Energy Coal.
batu bara. Sebelum Dimas menjawab, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar rumah. Suara mesin berat dan klakson mobil. Tetangga-tetangga berteriak heboh. "Rina, Dimas, keluar cepat!" teriak tetangga. Rina dan Bu Yati lari ke teras. Di depan rumah kontrakan mereka yang sempit, berhenti sebuah truk towing besar yang mengangkut sebuah mobil sport Lamborghini berwarna merah menyala. Di belakangnya, ada mobil box dari toko furnitur mewah. Seorang petugas turun membawa map. "Permisi, apakah benar ini kediaman Bapak Dimas Anggara? Ini kiriman mobil dan sofa kulit Italia pesanan Bapak sudah sampai." Bu Yati pingsan seketika. "Bruk," Rina menatap Dimas yang muncul di pintu sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. "Ya, ketahuan deh. Padahal niatnya mau kasih kejutan bulan depan pas anniversary." Dimas ternyata bukan pengangguran. Dia adalah sultan tambang yang menyamar. Tapi, apakah harta ini akan membawa kebahagiaan? Atau justru bencana baru? Karena sifat asli Rina dan Bu Yati mulai terlihat sejak mobil sport merah itu terparkir dengan susah payah di depan kontrakan sempit. Sikap Bu Yati berubah 180 derajat. Begitu sadar dari pingsannya, Bu Yati langsung memijat kaki Dimas. "Aduh nak Dimas, pegel ya habis ngurus tambang. Ibu buatin kopi susu spesial ya. Atau mau makan apa? Kepiting, lobster. Ibu belikan sekarang." Dimas menarik kakinya risih. "Gak usah Bu, biasanya juga saya dibilang benalu." "Ah, itu kan ibu bercanda nak. Ibu tuh sebenarnya sayang banget sama Dimas. Ibu marahin itu biar Dimas semangat." Bu Yati beralasan dengan muka tembok. Rina juga sama. Ia yang biasanya ketus, kini menempel manja di lengan Dimas. "Mas, besok antar aku kantor pakai Lamborghini ya? Biar si Budi itu tahu rasa." Dimas hanya tersenyum hambar. Hatinya sudah terlanjur sakit. Ia melihat kemunafikan yang nyata di depan matanya. Namun, kebahagiaan palsu itu tidak berlangsung lama. Berita tentang Sultan nyamar viral di media sosial kompleks. Hal ini memancing bahaya. Malam itu, saat Dimas sedang mandi, Rina diam-diam membuka HP Dimas yang tergeletak di kasur. Ia penasaran dengan isi saldo rekening suaminya. Saat Rina membuka aplikasi mobile banking, matanya melotot sampai hampir keluar. Nolnya. Ada berapa ini? 1, 2, 12 triliun. Tangan Rina gemetar. Ia merasa seperti memenangkan lotre. Tapi tiba-tiba, pintu rumah didobrak kasar. "Brok." 3 orang pria bertopeng masuk membawa celurit. "Perampok." Mereka mendengar gosip, ada orang kaya baru di kontrakan ini. "Mana yang namanya Dimas? Serahin kuncinya Lamborghini, atau gue abisin kalian semua," teriak perampok itu. Bu Yati menjerit ketakutan. "Ampun bang, jangan saya. Itu, istrinya aja yang diambil." Bu Yati mendorong Rina ke depan preman, demi menyelamatkan dirinya sendiri. Rina menangis. "Ibu tega, Mas Dimas. Tolong!" Preman itu mencengkeram rambut Rina. Tepat saat itu, pintu kamar mandi terbuka. Dimas keluar hanya memakai handuk di pinggang. Tapi tatapannya membunuh. "Lepaskan istri saya," ucap Dimas tenang. "Wah, ini sultannya, sini loh." Preman itu menyerang Dimas. Dimas tidak menghindar. Ia menangkap tangan preman itu, memelintirnya hingga bunyi krak, dan menendang dadanya hingga terpental ke tembok. Ternyata, selama di Kalimantan, Dimas belajar bela diri Dayak untuk bertahan hidup di hutan. Dalam hitungan detik, 2 preman lain dihajar habis-habisan oleh Dimas. Namun, preman ketiga yang terluka, nekat mengambil Bu Yati dan menodongkan pisau ke lehernya. "Jangan gerak, atau mertua lo mati." Dimas berhenti. Ia menatap Bu Yati yang gemetar ngompol di celana. Bu Yati memohon, "Dimas, tolong ibu janji bakal jadi mertua baik." Dimas menatap mata preman itu. "Oke, tenang. Kamu mau uang kan?" Dimas menendang tas berisi uang cash yang ada di meja uang receh untuk belanja harian. "Tapi jumlahnya 50 juta. Ambil itu. Pergi. Tapi kalau kau gores sedikit saja leher mertuaku, aku pastikan kau tidak akan keluar dari kota ini hidup-hidup." Preman itu melihat tumpukan uang. Matanya hijau. Ia mendorong Bu Yati hingga jatuh,
menyambar tas uang, dan lari kabur. Bu Yati menangis meraung-raung, memeluk kaki Dimas. "Terima kasih Nak Dimas. Kamu penyelamat ibu. Ibu berdosa sama kamu." Polisi datang, tak lama kemudian dipanggil tetangga. Situasi aman. Keesokan harinya, Dimas mengumpulkan Rina dan Bu Yati. Suasana serius. "Rina, Ibu," kata Dimas. Dia sudah berpakaian rapi dengan jas mahal. "Kejadian semalam menyadarkan saya bahwa harta ini justru membawa bahaya kalau kita pamer. Saya memutuskan untuk menjual Lamborghini itu dan menyumbangkan sebagian besar uang cash di rumah ini." Bu Yati dan Rina kaget. "Karena kalian belum siap mental jadi orang kaya," potong Dimas tegas. "Ibu tega mengorbankan Rina demi selamatkan diri sendiri. Dan Rina, kamu mencintai Mas cuma pas tahu Mas punya triliunan. Mulai sekarang, kita pindah, bukan ke rumah mewah, tapi ke rumah sederhana di kampung halaman saya di Kalimantan. Kita mulai hidup dari nol, belajar hidup tenang, tanpa gengsi. Kalau kalian gak mau, silakan tinggal di sini. Tapi saya ceraikan Rina dan stop semua aliran dana." Rina menangis. Ia sadar ia hampir kehilangan nyawa dan suami terbaik. "Aku ikut Mas. Aku gak butuh Lamborghini. Aku butuh kamu yang nyelamatin aku tadi malam." Bu Yati juga menunduk. Ibu juga ikut Nak Dimas. Ibu takut sendirian di sini. Akhirnya, keluarga itu pindah. Dimas tetap menjadi raja tambang, tapi ia mendidik istri dan mertuanya untuk hidup membumi. Budi, dia dipecat karena ketahuan menjilat atasan dan performa kerja buruk. Dimas membuktikan, kekayaan sejati bukan pada saldo rekening, tapi pada ketenangan hati dan keluarga yang saling menjaga. Sahabat, dari kisah Dimas kita belajar, jangan pernah menilai orang dari pakaiannya. Kaos oblong bukan berarti miskin, dan jas berdasi bukan berarti kaya. Jadilah seperti padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Dan ingat, pasangan yang baik adalah yang menemanimu saat susah, bukan yang hanya datang saat kamu mewah. Terima kasih sudah mengikuti kisah Raja Tambang berkaos oblong. Jika cerita ini bermanfaat, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Saya doakan dengan tulus bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dijauhkan dari sifat sombong, didekatkan dengan pasangan yang setia, dan rezeki kalian mengalir deras seperti air yang tak pernah putus. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.